Sudah kurang lebih 2 tahun pandemi COVID-19 melanda bumi kita. Berbagai macam kegiatan yang biasa kita lakukan secara ruling, kini bertransformasi menjadi daring. Dari bersosialisasi, bekerja, belajar, berolahraga, dan masih banyak kegiatan yang bertransformasi menjadi daring. Tetapi, hal tersebut tidak menghambat manusia dalam berinovasi sekaligus mencari solusi dari permasalahan pandemi ini. Untuk melawan keterbatasan, beragam inovasi muncul di berbagai dunia. Tahukah kalian tentang telemedicine? Telemedicine adalah jasa konsultasi kesehatan yang dilakukan secara online dan membuat kita dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa menemuinya secara langsung. Kementerian Kesehatan pun telah memiliki program ini dengan nama Temenin atau Telemedicine Indonesia. Kita bisa mengaksesnya melalui website https://temenin.kemenkes.go.id. Selain itu, ada robot delivery yang menjadi alternatif penghantaran barang di masa pandemi. Penghantaran barang di masa pandemi dikendalikan oleh robot melalui aplikasi di gawai pengguna untuk membawakan barang yang dibutuhkan. Sebagian besar wilayah di Inggris dan Amerika telah mengoperasikan jasa robot ini loh. Sedangkan sebagian bandara di dunia sudah menggunakan robot crowd control untuk menginformasikan kepada orang-orang untuk tetap menjaga jarak dan memecah kerumunan di bandara. Selain itu, di Venice terdapat gerbang elektronik yang akan mengendalikan jumlah turis yang datang. Di Amsterdam, para wisatawan akan memegang Amsterdam City Card. Kartu ini akan memandu wisatawan ke destinasi wisata yang tidak terlalu padat melalui aplikasi yang tertaut dengan pengguna. Tidak hanya di luar negeri, inovasi kesehatan juga datang dari berbagai pihak di Indonesia. Mulai dari pemerintah, swasta, hingga lembaga pendidikan tinggi di masa pandemi ini. Inovasi-inovasi tersebut dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yakni alat pengetesan, alat kesehatan pendukung, alat terapi, dan obat, serta sosial, humanitari, dan database. Alat pengetesan COVID-19 yang dilahirkan anak bangsa mengambil berbagai jenis sampel di tubuh manusia, seperti Genos yang mendeteksi berdasarkan hembusan nafas, dan iNose yang menentukan hasil menggunakan bau keringat. Alat kesehatan pendukung didominasi oleh ventilator karya lembaga pendidik tinggi seperti VentI yang merupakan kerjasama ITB dan BRIN, Emergency Ventilator buatan ITS, serta CoVent20 karya Universitas Indonesia. Selain itu, ada juga inovasi alat terapi yang diciptakan semasa pandemi, yaitu terapi plasma konvalen, serta terapi mesenchymal sel punca dan exosome. Di sisi database, terdapat whole genome sequencing, sebuah inovasi pemahaman sebaran karakter virus untuk mengetahui vaksin yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Masih banyak inovasi karya anak bangsa lainnya di masa pandemi selama 2 tahun ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Inovasi-inovasi tersebut belum sepenuhnya sempurna sehingga harus terus didukung agar bermanfaat secara maksimal. Tipisnya, persediaan oksigen saat pandemi di Indonesia mendorong Vandika Ihsan, seorang mahasiswa teknik mesin 2018 dan mahasiswa lainnya untuk menciptakan sebuah gerakan kemanusiaan bersama O2Go. O2Go merupakan gerakan kolaborasi FTMD, FTI, STAY dari ITB dan mahasiswa FK 4 dalam penyediaan oksigen medis gratis untuk rakyat Indonesia. O2Go akan menyediakan oksigen medis dalam bentuk oksigen generator dan oksigen konsentrator yang dapat menghasilkan 10 liter oksigen tiap menit. Prinsip kerja alat ini adalah dengan menyerup gas-gas yang ada di udara dan mengeluarkannya dalam bentuk oksigen saja. Senyawa zeolit digunakan sebagai bahan filtrasi udara.
Gerakan ini pun mendapat banyak dukungan dari para mahasiswa dan dosen sehingga terciptalah semangat untuk berkolaborasi. Inovasi berikutnya datang dari mahasiswa Stay 2020 yang mencoba menyelesaikan permasalahan sistem terkait data kependudukan warga RW 7 Lebak Siliwangi dengan memberikan solusi berupa Sistaku. Sistaku, basis data wargaku, ialah platform basis data warga RW 7 Lebak Siliwangi dalam bentuk website berisi informasi umum RW 7, PDF Grand Design Kampung Inovasi Lebak Siliwangi 2.0 dan database kependudukan warga RW 7 yang juga dikombinasikan dengan formulir pendaftaran vaksinasi COVID-19. Kendala implementasi Siskaku adalah pengumpulan warga untuk melaksanakan sosialisasi program ini yang tidak memungkinkan di masa pandemi, sehingga sosialisasi dilakukan secara komprehensif ke ketua RW 7 dan selanjutnya informasi tersebut diteruskan ke setiap warga RW 7 melalui grup WhatsApp. Program pengabdian masyarakat ini diharapkan bisa berlanjut melalui para pemuda RW 07 yang turut memberdayakan untuk menjadi pengelola website ini, sehingga dapat menjadi wadah bagi masyarakat RW 7 untuk menyelesaikan masalah yang mungkin ada ke depannya. Mahasiswa Sekolah Ilmu dan Teknologi ITB mengembangkan hand sanitizer organik bernama Ecotizer yang berbahan dasar limbah hasil tani. Kegiatan ini dilakukan di Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ekoenzim ini berasal dari hasil tani warga berupa selada yang sudah jauh bagian luarnya. Setelah ekoenzim selesai dibuat, kegiatan dilanjutkan dengan pembuatan hand sanitizer berbasis ekoenzim. Masih belum habis, para mahasiswa dan Civitas Akademik ITB juga menghasilkan inovasi hebat yang dapat menolong kehidupan manusia di masa pandemi. Fenty merupakan kolaborasi antara Yayasan Masjid Salman, ITB, serta Universitas Pajajaran. Sebagaimana diketahui bahwa simptom dari coronavirus ini membuat alveoli manusia tidak berfungsi sehingga manusia tidak bisa menghirup oksigen dan mengakibatkan kegagalan fungsi organ yang bisa berujung pada kematian. Pada Januari 2021, Fenty telah resmi diproduksi di PT Panasonic Healthcare. Hal ini merupakan sejarah pertama bagi kita bahwa produk buatan anak negeri bisa diproduksi oleh perusahaan asing. Alat ini efektif untuk menangani pasien COVID-19 fase 2, yaitu pasien yang masih bisa bernafas secara mandiri namun saturasi oksigennya di bawah 50%. Ventilator ini mampu meningkatkan oksigen pasien ke level di atas 50% secara terus-menerus dengan tekanan tertentu. Suavibrity Chamber adalah sebuah bilik yang diperuntukkan untuk membantu tenaga medis sekaligus meminimalisir resiko terpapar COVID-19 saat hendak melakukan tes COVID. Proyek ini merupakan inisiatif dari Himpunan Mahasiswa Mesin ITB dan dosen dari Teknik Mesin ITB, serta bekerja sama pula dengan tim dokter untuk mengetahui kebutuhan saat melakukan tes COVID-19. Alat ini sudah mulai diproduksi pada awal triwulan 2020. Alat ini menggunakan prinsip positive pressure, di mana udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam bilik swab. Alat ini didistribusikan di beberapa rumah sakit di Bandung, seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Paru Rotin Sulu, dan rumah sakit lainnya. Ternyata, Indonesia juga berperan banyak dalam hal berinovasi. Dan banyak inovasi tersebut datang dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa juga bisa berinovasi untuk mempermudah hidup. Bahkan untuk kemajuan peradaban manusia setidaknya di Indonesia.